Karena rasa bahagia, Gilbert mengadakan makan besar kepada seluruh keluarganya. Keluarga Evans juga berada di rumah Gilbert. Mereka sedang makan bersama di meja makan keluarga. Hanya dentingan sendok yang terdengar hingga suara ribut kedua bocah membuat mereka semua menghentikan makan mereka. Lep mau sayap ayam pokoknya, Le juga mau. Ini tinggal satu, ngalah dong. Kedua bocah sibuk bertengkar karena sayap ayam. Emily pun dengan lembut menyuruh Repin mengalah, namun putranya itu tetap saja tak mau mengalah. Begitupun dengan Reynan. Walau sudah dibujuk sang papa, dia tetap kekeh dengan keinginannya. Diam. Mendadak suasana hening ketika mendengar perkataan tegas dari Marcel. Pria parubaya itu mendorong kursinya dan beranjak dari duduknya. Dengan tatapan dingin dan menusuk, Marcel menghampiri kedua bocah itu yang masih tarik-menarik dengan sayap ayam. Seret. Marcel menarik sayap ayam itu, dia menariknya hingga menjadi dua bagian. Setelahnya dia kembali memberikannya pada kedua bocah gembul tersebut. Dapat dua-duanya kan? Ayo kembali makan, titah Marcel. Repin dan Reynan pun mengangguk, mereka kembali fokus dengan makanan mereka. Yang lain pun begitu, tak ada yang berani bersuara. Makan yang banyak, ujar Marcel sambil menepuk pelan kepala putrinya. Emily hanya mengangguk, dia melirik putranya yang kini fokus menghabiskan makan siang mereka. Marcel pun kembali ke tempatnya, dia melanjutkan acara makannya yang tertunda. Singkatnya selesai makan, terlihat Agler ingin mengatakan sesuatu. Dia mau minum airnya dan berdiam sebentar. Maaf semuanya, aku ingin mengatakan sesuatu, ujar Agler. Atensi mereka semua pun mengarah pada Agler, terlebih Reynan yang serius menatap sang papa. Mah, Pa, Agler ingin menikah lagi, ujar Agler dengan menundukkan kepalanya. Bagus dong, kapan kita akan melamar wanita itu? Seru Tania dengan antusias. Agler ingin mengatakannya tetapi suara Repin membuat atensi mereka beralih pada kedua bocah gembul tersebut. Hahaha, punya emak Tili nanti kayak bawang putih bawang merah, macuk sinetron, seru Repin sambil meledek Reynan. Repin, tegas Gilbert. Repin pun hanya tersenyum, dia melipat tangannya dan kembali menatap Agler. Reynan pun sama, dia masih diam dan akan mendengarkan papanya berbicara. Ray, papa tahu kamu menginginkan sosok ibu seperti Auntie Emily, tapi gak semua sifat orang sama. Papa gak maksa kamu buat suka dengan calon ibu tirimu, tapi papa bisa jamin jika dia baik padamu. Apa kamu mengizinkan papa menikah lagi? Tanya Agler pada putra satu-satunya itu. Lei punya ibu balu, tanya Reynan. Agler mengangguk, impian putranya dalam merasakan kasih sayang sosok ibu. Agler tahu tapi dia belum menentukan wanita yang cocok untuknya. Lei mau papa, ujar Reynan dengan memaksakan senyumnya. Agler tersenyum, dia menatap semua anggota keluarga dengan jantung yang berdebar-debar. Jadi kapan kita akan melamarnya? Tanya Tania yang sudah tidak sabar. Kita tidak akan melamarnya. Bebek, lo itu gimana sih kalau nggak ngelamar terusnya maunya gimana? Di mana-mana tuh kelamar dulu bukannya langsung tancap gas saja. Seru Galang yang merasa kesal. Galang benar-benar tak habis pikir dengan kembarannya. Kalau Dirga tak menahannya, Galang pasti akan mengeluarkan 1000 bahasa andalannya. Aku akan langsung menikahinya, ujar Agler. Kapan? Tanya Dirga. Besok? Apa? Semua orang pun terkaget dengan jawaban Agler yang terkesan mendadak. Mau bagaimana lagi, Agler pasti akan menikah dengan wanita yang ia temui 6 hari lalu. Dirinya sudah berjanji akan menikah dengan wanita itu untuk menggantikan mempelainya yang gagal. Sedangkan di tempat lain seorang pria berpakaian serba hitam memasuki lorong. Langkahnya terhenti dan menatap seorang wanita tua yang tengah duduk dengan tatapan kosong. Ada yang ingin bertemu denganmu, ujar seorang polisi yang membawa pria itu. Polisi itu pun pergi, tetapi tatapan wanita tua itu tak juga mengarah ke arah pria tersebut. Samantha, bagaimana kabarmu? Wanita tua itu adalah Samantha. Kondisinya sangat jauh berubah.
Tubuhnya sedikit kurus dengan wajah yang pucat. Dia mengadahkan kepalanya saat pria itu memanggil namanya. Wajah Samantha terlihat tegang, netranya membulat dengan wajah ketakutan. Ya, Yamamura, kau takut Samantha? Aku di sini akan membantumu. Tragedi. Hari yang sangat cerah, burung-burung terdengar saling berkicau, tawa riang, anak-anak memenuhi suasana halaman mansion Evans. Keluarga Grison dan Evans berkumpul, merayakan kelahiran anak kedua Agler. Wah, babynya lucu sekali, ujar seorang anak berumur 10 tahun, menatap bayi yang berada di stolernya. Kita akan berfoto, ayo Repin, teriak Gilbert pada putranya yang sedari tadi memandangi sepupunya. Repin berbalik, dia berlari menghampiri dedinya. Semua keluarga sudah bersiap akan berfoto. Keempat anak kembar Gilbert berada di dekat ibu mereka. Wah, cucumu sudah 5 saja kak, cetus Dirga. Marcel tersenyum puas sambil menggendong salah satu dari keempat cucu kembarnya. Si penggembar buah anggur, bahkan tak bisa sehari saja tidak makan anggur. Dia adalah Maija Camelia Evans. Marcelio meminta putrinya, Emily, agar memberi nama Evans pada salah satu dari keempat anak kembarnya. Walau awalnya Gilbert, suami dari Emily, tidak setuju, namun akhirnya Gilbert menyetujuinya, sehingga hanya Maijalah satu-satunya keturunan Grison bermarga Evans. Aku mau juga digendong opa, teriak kembaran Maija. Walau kembar, mereka bukan kembar identik. Myra Camelia Grison, anak yang lahir paling terakhir setelah Maija. Ndak muat kamu belat, badannya becal, ledek Maija. Myra melihat tubuhnya, memang dia berbadan lebih gemuk, namun walau begitu, dia tetap saja lucu. Bahkan Gilbert sering memuji putri-putrinya, anak yang cantik. Aku nggak gendut, teriak Myra. Yang bilang kamu gendut siapa? Opa? Aduh Myra. Hai, sudah sini opa gendong dua-duanya. Marvel sedikit menunduk, dia mengambil Myra dan menggendongnya. Sedangkan kedua kembaran mereka yang lain, Elvano Filbert Grison dan Malvini Filbert Grison, mereka berdua tetap berada di samping ibu mereka Emily. Terlihat di tengah Agler menggendong putrinya, di sampingnya ada sang istri yang merangkul putra pertama mereka, Renan Evans. Gilbert juga tak mau kalah, dia merangkul istrinya, tak peduli mendapat pelototan tajam dari dua putra kembarnya. Sedangkan orang tua Gilbert merangkul cucu pertama mereka yang berada di tengah-tengah mereka. Aku rangkul juga sini yang, rayu Danjel pada istrinya. Ayang malu sama mereka. Gak usah malu lah Mel, dulu aja kamu ngebet banget nikah sama Brondong. Udah nikah kok malu-malu, ledek Galang pada kembarannya Amelia Evans. Galang berlari ke tengah, dia memposisikan kamera dan mencari cara membuat mereka tertawa. Mana ini orang yang baru aja dapat keluarga baru? Kalian ya? Ayo cepat senyum. Cepat senyum lu bilang. Teriak Galang membuat mereka tertawa di hadapan kamera yang terpasang. Galang buru-buru ikut bersama mereka berfoto. Dia duduk dengan bertumpu pada lututnya sambil merentangkan tangannya. Cekrek. Tak ada yang aneh dari foto itu, semua keluarga tertawa bahagia. Tak ada yang tahu jika foto itu adalah awal dari kekacauan itu terjadi. Sudah biar aku lihat, pekik Galang. Aku juga mau lihat om besar, teriak Repin. Galang tersenyum dan mengajak Repin melihat hasil foto tersebut. Saat asik melihat, Galang mendengar sesuatu yang salah. Netranya memperhatikan sekeliling dengan seksama. Bunyinya, Galang melihat ke sebuah air mancur dengan rasa penasaran. Dia mendekatinya diikuti oleh Repin. Wah, ada bola. Pekik Repin dan mengambil bola yang berada di air mancur itu. Galang masih mencari suara tersebut tanpa mempedulikan Repin yang kini berlari ke arah keluarganya dengan membawa sebuah bola. Suaranya jadi samar, tapi tadi dari sini, tapi kok. Galang langsung menoleh ke arah Repin. Di sana ponakannya sedang menunjukkan bola yang dia temukan pada saudaranya. Astaga. Galang berlari secepat mungkin, dia langsung merampas bola yang berada di tangan Repin dan mendengar bunyinya. Netranya melihat sebuah hitungan mundur yang terdapat pada bola itu.
Ternyata itu adalah bom dengan desain bola untuk memanipulasi korbannya. Menjauh dari sini, teriak Galang sebelum dia berlari membawa bom itu. Mereka tak mengerti, mereka hanya memperhatikan Galang yang berlari menjauh. Galang yang merasa keluarganya tak berlari juga segera berbalik dan mengisyaratkan pada mereka jika dia memegang bom. Astaga, kenapa mereka belum paham juga? Pekik Galang. Melihat timernya, Galang sontak mengambil. Dia berlari ke danau samping mansion dan melemparnya, namun naasnya gelombang ledakan bom itu tetap mengenai Galang, hingga akhirnya pria itu terpental dengan keras hingga menabrak sebuah besi runcing yang menembus perutnya. Duar, para wanita segera diamankan termasuk anak-anak. Beberapa bodyguard yang berjaga segera mendekati asal suara. Namun saat Gilbert mengamankan keluarga kecilnya, dia kecolongan dengan Repin. Putranya segera berlari menyusul paman kesayangannya dengan raut wajah panik. Repin mana? Pekik Gilbert. Gilbert berlari menyusul putranya sudah lebih dulu ke arah tepi danau. Galang ada di sana, dia ada di sana. Histeris Amelia. Aku akan lihat tetap di sini. Tita Danjal menenangkan istrinya yang sudah histeris itu. Langkah kakinya terhenti. Repin menyaksikan semuanya. Dia melihat sendiri bagaimana besi runcing yang tertempel sebagai penghalang menancap di perut Galang hingga tembus. Hingga Gilbert dan lainnya yang sampai di sana ikut shock melihat semuanya. Keluarga shock. Repin bocah kecil itu melangkah mendekat pada Galang. Dengan mata memerah, air matanya dia memegang besi yang keluar dari perut pamannya. Galang menatap Repin dengan mata sayunya. Dia bergerak memencet kalungnya sebagai tanda panggilan darurat untuk Arastar. Om kesakitan ya? Repin minta Buna obatin ya? Ujar Repin dengan suara bergetar. Galang tersenyum menahan sakit. Dia menangkup pipi Repin dengan tangan yang terasa dingin. Balas, Om minta kamu hancurkan dia sebelum dia menghancurkan kamu. Sebelum akhirnya Galang menutup matanya. Enggak. Hicks. Enggak. Bunyi sebuah alat pendeteksi kehidupan terdengar nyaring di sebuah ruangan. Seorang anak berusia 10 tahun memandang pasien yang tertidur di berangkar dengan tatapan kosong. Puk, anak itu tak kaget, bahkan dia tak menoleh sedikit pun. Netranya hanya menatap kosong dengan tangan yang sedari tadi dia genggam erat. Kenapa kamu ada di sini? Daddy sudah bilang jangan ke kamar ini, tegur Gilbert. Repin anak itu hanya terdiam, air matanya selalu turun dengan menatap dengan tatapan kosong. Apa paman besar akan segera sadar? Gilbert mengembuskan napas panjang, dia membawa Repin menjauh, namun putranya malah menepis tangannya dan menatapnya tajam. Mereka jahat, teriak Repin. Gilbert memejamkan matanya, tak sanggup melihat rasa trauma yang dialami putranya, melihat bagaimana Galang tertusuk, kritis dan hampir meninggal. Beruntung dokter mengatakan masih ada kesempatan untuk Galang bertahan, walaupun saat ini pria itu koma dan entah akan bangun kapan, mereka tak peduli. Mereka terus membawa Galang berobat kemanapun agar Galang kembali pulih. Repin, sentak Gilbert. Repin tertunduk dan memukul-mukul kepalanya sendiri. Anak itu berusaha menyingkirkan gambaran tentang bagaimana Galang terluka. Gilbert segera merogoh sakunya, dia mengambil obat dan meminumkannya pada putranya itu. Tak lama Repin berakhir tenang. Dia memejamkan matanya sebelum akhirnya Gilbert menggendong putranya itu dan membawanya pergi ke kamarnya. Saat akan memasuki kamar, Gilbert berpapasan dengan Marshall. Apa Repin kambuh lagi? Tanya Marshall. Gilbert mengangguk lemas. Bagaimana bisa ia melihat putranya setiap hari seperti ini? Bersiaplah, malam ini kita akan bertemu dengan teman ayah. Dia akan membuat Repin melupakan kejadian menyakitkan itu.